Apa triggernya konten lu jadi bagi-bagi duit dengan challenge? Enggak, gue gak suka bagi-bagi. Nanti itu gue males jawaban mereka tuh jadi ngaruh karena ada duitnya. Ada satu bocah, dia nggak tahu kepanjangannya SD atau apa gitu. Pokoknya pertanyaan dasar banget. Terus abis itu tiba-tiba nyokapnya nge-DM IG gue. Ternyata nyokapnya itu kepala sekolah. Terus dia diomongin di satu sekolah. Kalau lu namanya Nabila atau Putri, lu dapet 1 juta. Terus ada bocah cowok ngaku namanya Nabila. Hai, gue Iben. Hari ini gue mau seru-seruan bareng kalian. Let's go! Jadi gue udah dapet kartu, kita bakal jawab pertanyaan yang ada di sini. Ayo, langsung kita buka ya nih. Iben tahu nggak apa itu overwhelm? Overwhelm tuh kalau lu banyak kerjaan, terus kayak lu jadi puyeng banget. Nih kayak kru-kru yang lagi ada di sini nih, kayak pada overwhelm semua nih. Kayaknya bukan itu deh. Kata ini merujuk ke sesuatu yang negatif, terutama aktivitas yang tidak disukai. Gitu. Kerjaan. Bener lu berarti. Kerjaan. Oke. Aneh. Gitu mas. Jaksel emang beda sama dictionary Inggris pada umumnya. Iya, gue di rumah Oxford semua. Iben tahu nggak apa itu clingy? Clingy itu kalau lu sama pasangan lu yang bener-bener nggak bisa lepas dari dia. Kayak lu physically and mentally attached lah. Nggak bisa lepas banget. Bucin lah bahasa lainnya. Betul. Iben tahu nggak apa itu thrifting? Thrifting tuh kalau lu nyari barang bekas, terus lu beli barangnya itu dengan harga murah dan mungkin nanti bisa lu jual dengan harga yang lebih mahal lagi. Betul. I'm gonna pop something. Asik. Iben tahu nggak apa itu anxious? Anxious tuh kayak lu ngerasa ada rasa nggak yakin, nggak percaya diri, takut. Kayak aduh. Kadang tuh kalau bahasa Jaksel tuh lu nggak bisa lu jelasin pakai kata-kata, lu cuma bisa tahu pada saat ini orang merasakannya itu. Gitu. Jadi Intinya anxious banget deh gue nih ditanyain kayak gini deh. bisa. Bagaimana rasa cemas yang dirasakan seseorang ketika menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Nah itu, gitu deh pokoknya, anxious. Iben tahu nggak apa itu social butterfly? Social butterfly itu kalau lu bahasa umumnya tuh ya lu yang kemana-mana lu pansos gitulah. Lu jalan-jalan, pergi-pergi cuma untuk bersosial. Ya kan ya? Iya mah. Bener, gue yakin itu bener. Jadi itu menggambarkan seseorang yang ramah dan suka bersosialisasi. Oh ya. Kok positif sih tumben bahasa Jaksel positif? Positif. Biasanya negatif semua. Iben tahu nggak apa itu gaslighting? Seriusnya nih gue ngeliat Twitter nih gaslighting nih ada mulu, tapi gue nggak pernah mencari tahu gaslighting. Lagi trending banget. Guys. Trending banget gaslighting ya? Tahu nggak apa? Lu nggak ngerti gue. Itu adalah bentuk manipulasi yang terjadi dalam hubungan yang tidak sehat. Toxic gitu. Oh, Manipulatif. kenapa nggak bilang? Agak sebenarnya kayak gini. Kayak lu pacaran nih, lu tanya nih pengen makan apa, pacar lu pengennya makan bakso tapi dikondisikan kayak lu yang pengen makan bakso. Oh, itu. Kita dapat kartu pertanyaan lagi, coba kita buka lagi deh. Buat yang nggak tahu lo, Iben mah adalah gue itu orang yang suka keseruan, gue suka fun, dan gue pengen bikin konten tuh yang pokoknya selalu related to fun dan seru. Jadi kadang-kadang orang kan bilangnya, oh iya gue suka bagi-bagi. Enggak, gue gak suka bagi-bagi, gue sukanya tuh serunya, bukan bagi-baginya. Soalnya yang bagi-bagi pada ketangkep semua. Iben sepinter apa sih lo? Gue nggak ngerasa pinter juga sih. Mungkin apa yang gue lakuin itu kayak contoh gue kuliahnya kelar cepet. Terus gue di umur 22 itu gue jadi head legal di venture capital. Tapi gue nggak ngerasa itu karena pinter. Gue lebih ngerasa karena yang gue lakuin tuh gue suka. Jadi setiap apapun yang gue lakuin itu pasti gue lakuinnya all out-nya ancur-ancuran deh. Jadi nggak pinter sih, lebih ke niat aja kali. Ceritain dong perjalanan konten lu dari awal sampai followers lu di 5,5 juta di TikTok. Wah, intinya long story short, ini gue nih bener-bener memulai TikTok tuh just for fun. Kayak itu gue waktu itu pas ngantor,
lu ngantor terus lu gabut sampai jam 1 pagi, lu bosen, lu ngonten, terus ternyata tiba-tiba banyak yang nonton. Terus gue pulang ke rumah, gue bareng kakak gue bikin konten iseng-iseng, terus ada yang nonton juga. Lama-kelamaan gue kayak, mungkin karena ada platformnya aja sih yang menyediakan gue untuk ngupload konten itu. Karena dari dulu sebelum ada TikTok pun, gue juga udah ngerekamin video gue. Kayak contoh gue misalkan lagi sama Grab gitu. Dari dulu gue memang suka nanya-nanya Grab, tapi nggak gue videoin aja. Jadi kayak sebenarnya sih perjalanannya mungkin kayak nggak berasa karena gue ngejalaninnya juga gue nggak pernah. Oke, gue pengen 5,5 juta followers by the end of this year. Gue lebih ke ya nggak ada goal dan cuma ngejalaninnya aja sih. Awal mula ide buat bikin konten interview dan apa triknya untuk konten lo jadi menarik? Interview ini nih, idenya nih sebenarnya udah ada dari sebelum gua ngonten itu sendiri. Karena dari sebelum gua ngevideoin interview gua udah sering banget ngobrol-ngobrol sama orang, nanya-nanya Grab, nanya-nanya bocah di jalanan. Cuma nggak gua videoin aja. Kebetulan waktu itu gua lagi sama kakak gua, terus kakak gua kayak bilang, cobalah sekali-sekali di videoin, kontennya mungkin bisa rame di TikTok. Terus ya udah akhirnya tuh kita videoin dan ya lumayan rame juga. Nah, kalau lu nanya gua gimana cara bikin konten interview yang menarik, kan sekarang kalau lihat di TikTok banyak juga tuh yang ngelakuin interview gitu-gitu. Gua juga bukan orang yang pertama ngelakuin interview karena itu udah pernah dilakuin juga, cuma mungkin pengemasannya aja yang baru. Nah, triknya itu biar interview lu menarik adalah lu harus bikin orang yang lu interview itu tuh se-excited itu kayak lu. Karena mungkin let's say lu udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan, lu excited nih kayak, wah anjir gue pengen nanya ini pasti seru banget. Tapi tuh orang yang lu ketemuin di jalanan dia baru aja di PHK gitu. Kan pasti kan hasilnya bakal beda. Nah, lu harus bikin nih orang nih selevel dulu nih serunya sama lu. Dengan cara, ya let's say lu ajak ngobrol dulu, lu ajak ketawa-tawa dulu, lu kasih lihat dulu kayak video lu yang sebelumnya gimana. Otomatis jawaban mereka tuh nggak cuma sekedar kayak, nggak tahu mas, saya nggak tahu kalau yang ini. Jadi lebih, ya jawabannya lebih seru lagi lah. Apa triggernya konten lu jadi bagi-bagi duit dengan challenge? Nah, ini sebenarnya mungkin orang nggak tahu, tapi dari konten gue yang interview itu sebenarnya udah ada duit yang terlibat. Jadi biasanya yang orang gue interview, setelah gue interview, itu gue selalu ngasih mereka kayak, ya ini untuk tanda terima kasih karena lu udah pengen ikutan. Tapi biasanya itu gue ngasih selalu setelah. Karena kalau gue kasih sebelum interview, nanti itu gue males jawaban mereka tuh jadi ngaruh karena ada duitnya. Nah, kenapa gue ganti jadi challenge? Karena sebelum ngelakuin challenge ini pun, gue ada tim gue bareng kakak gue sama tim gue. Itu tuh memang kita kerjaannya kalau lagi di rumah tuh ya kita nge-challenge diri masing-masing kayak, lu coba habisin ini dong, lu coba habisin ini. Terus kayak yaudah deh lu coba makan nih cabai, gue kasih 5.000 yang kayak gitu-gitu. Terus kayak, oh ini kenapa nggak kita kontenin aja, kayak seru nih kalau orang-orang random mau ngelakuin ini. Ya, akhirnya jadi deh konten challenge itu. Pernah ngalamin kejadian lucu dari orang-orang yang lu interview nggak? Lu nonton interview gue, itu lucu semua. Itu banyak sih kejadian yang lucu, kayak minta kontennya dihapus setelahnya karena dia malu, atau mungkin kayak minta jawabannya di retake karena dia udah baru kepikiran jawaban setelahnya. Tapi kalau misalkan pengalaman lucunya most likely ya itu ada yang di videonya. Oh ada satu bocah, dia nggak tahu pertanyaan dasar banget deh. Gue lupa pokoknya kepanjangannya SD atau apa gitu. Pokoknya pertanyaan dasar banget. Terus habis itu tiba-tiba nyokapnya nge-DM IG gue. Ternyata nyokapnya itu kepala sekolah. Terus dia diomongin di satu sekolah. Terus gue gak enak juga. Habis itu gue kayak, ya bu mau gimana bu? Saya juga gak tahu juga harus gimana. Terus akhirnya si nyokapnya sendiri kayak, oh iya Mas Iben gak apa-apa deh. Mungkin ini pelajaran buat saya untuk lebih mendampingi. Mantap. Challenge apa yang paling absurd yang lu lakuin? Challenge gue absurd semua sih. Ya kemarin gue baru bikin yang singkat, kalau lu bapaknya botak lu dapat 500.000, ya itu lumayan absurd lah. Terus ada orang datang, bapaknya botak deh. Dia bawa bapaknya. Enggak. Dia datang terus dia video call bapaknya. Nih lihat nih bapak gue botak. Terus dapat deh 500.000. Oh ada satu lagi yang lebih gak jelas. Kalau lu namanya Nabila atau Putri, lu dapat 1 juta waktu itu. Terus ada bocah cowok ngaku namanya Nabila. Terus gue nanya kartu pelajarnya nggak mau ditunjukin sama dia. Sama paling yang rusuh-rusuh kayak nyeplokin kue ke muka atau telur ke muka, itu yang. Dan biasanya kalau gue kayak nyeplokin kue, dia nyeplokin ke gue, terus gue nyeplokin ke dia juga. Jadi kalau lihat di jalanan tuh udah kayak orang begonya berdua gini-gini masing-masing.
Sebelum masuk sponsor endorse, lu keluar modal sendiri dong buat bagi-bagi uang challenge. Nah, ini gue pas ngelakuin challenge, kan lumayan deh kayak lu satu video 300.000, 500.000, sejuta. Terus bikin tiap hari. Ya itu gue waktu itu tuh semua duit yang gue keluarin untuk challenge itu dari gaji gue. Gue kerja untuk ngelakuin challenge itu. Sebenarnya agak bego sih. Bahkan kayak cewek gue pun kayak mempertanyakan gitu, kayak lu gak sayang apa duit lu kayak buat kayak gitu ya. Gue juga nggak mikir panjang juga sih, gue kayak yaudah lah yang penting seru lah. Bodoh gaji gue habis. Next. Sekarang ada sponsor ya? Kan sekarang ada ini, acara ini. Bayarannya gede banget, gue untung dibayar. Amin. Emang the best deh tim-tim di sini. Oke lagi. Style andalan lu kaos dan celana pendek. Jujur lu punya berapa style kaos dan celana pendek hitam? Wah ini gue nggak ngerti lagi sih. Kalau lihat tumpukan baju gue ya isi itu doang. Gue memang nggak ada. Dan yang kayak orang kan mikir, oh ini karena buat konten gitu. Nah itu enggak, karena gue dari kuliah pun gue juga cuma pakai kaos hitam. Jadi dari kuliah pun gue juga cuma punya kaos hitam. Cuma beda dulu pakai celana panjang, sekarang enggak. Jadi kayak nggak ganti baju. Nggak ganti baju, emang itu doang. Apa alasan lu untuk berhenti mengambil keputusan resign dan fokus ke creator digital? Ini pertimbangan gue untuk resign tuh panjang banget, kayak gue hampir kerja setahun, kerja 6 bulan lah sambil gue mikirin kayak resign atau enggak. Cuma waktu itu kakak gue kayak bilang ke gue, kalau misalkan ini kan ada opportunity, pasti ada opportunity cost-nya juga lah. Waktu itu dia malah kakak gue tuh resign duluan, karena dia percaya nih konten bakal gila lah. Terus abis itu gue ikutan resign, karena gue ngerasa gue kok lama-lama lebih enjoy juga nih ngelakuin si konten ini. Walaupun di kerjaan gue yang sebelumnya gue juga enjoy ya. Cuma pada saat itu gue mikir kalau gue fokus di dua-duanya, yang ada tuh nanti malah yang satu jalannya setengah, yang satu lagi juga jalannya setengah. Jadi mending gue ngelakuin konten aja, nge-challenge lu pada. Apa sih self reward yang paling mahal buat diri lu? Gue bukan tipikal orang self reward banget sih. Gue nggak ada kayak misalkan gue mencapai sesuatu terus kayak self reward gitu. Mungkin hal yang gue sukain kayak gue merasa satisfied itu pada saat gue ngelihat orang lain. Ini bukannya kayak munafik atau kayak kelihatan wah ini baik banget, sumpah gue tuh, tapi ini orang-orang yang deket sama gue ya. Kayak contoh misalkan ada tim gue gitu, terus gue beliin dia HP, terus atau misalkan siapa lah orang yang deket sama gue beliin dia sepatu atau apa, itu gue ngerasa tuh kayak anjir gue satisfied banget. Tapi kalau gue beli itu buat diri gue sendiri, gue nggak pernah merasa satisfied. Gue kayak ngerasa itu kayak anjir lah gue buang-buang uang buat hal yang gak jelas. Contoh nih ya, gue beliin cewek gue tuh sepatu HP, atau gue beliin tim gue sepatu HP, itu gue merasa seneng. Tapi gue sendiri tuh, lu lihat sepatu gue tuh. Nih gue copot nih. Tuh. Ini sepatu gue udah 3 tahun dan gue nggak ada urgensi buat beli karena gue ngerasa ya udah sepatu gue masih bisa dipakai dan ngapain juga gue beli. Mending kalau gue punya 3 juta gue nge-challenge lu pada aja. Jadi lu tipe orang yang nyesel nggak sih setiap habis beli handphone gitu? Wah nyesel banget. Kalau gue beli HP, beli baju, itu gue nyesel banget. Makanya gue cuma beli barang yang gue tahu setelah gue beli ini gue nggak nyesel. Bahkan kemarin gue pengen beli sepatu, akhirnya gue nggak beli sepatu, tapi gue beli pembersih sepatu yang detail banget. Dan lo lihat hasilnya, hah? Bersih kan? Bersih kan? Oke kan? Contoh ya. Boleh dicontoh. Sebenarnya apa value yang lu pengen edukasi di salah satu konten tukang jualan terima uang berkali-kali? Oh iya, jadi tuh gue ada kontennya itu tuh gue ngasih duit bukan ngasih, gue bayar ke pedagang berkali-kali. Nah jujur itu tujuan gue itu tuh untuk mereka bikin mereka bingung. Tapi gue nggak ngerti kenapa di komennya malah hebat orang jujur, hebat orang parah nih pedagangnya bohong gitu. Gue kayak kok jadi sensitif banget. Padahal maksud gue tuh lebih yang pengen gue tunjukin, oh iya nih kocak nih orangnya. Reaksinya dibayar berkali-kali terus mereka kayak ketawa-tawa, mereka kayak bingung. Itu yang gue bingung juga sih ya. Mungkin kadang-kadang gue ngasih konten apa tapi ada value yang berbeda ya bagus juga sih. Gue jadi ada masukan juga. Cuma yang pasti setelah itu kontennya kelar gue shoot, gue bilang ke pedagang kayak Pak nih kita lagi bikin video. Dan gue sama bapaknya juga ngakak-ngakak aja ngeliat reaksinya, kayak gue tunjukin, lihat nih Pak, bapak tadi nih terima uang berkali-kali, kocak kan sih, kayak ketawa-tawa aja sih. Buat tiktokers pemula, apa tips konten bisa berkembang? Lu klik TikTok, terus lu ketik iben_ma, nah lu lihat kontennya. Itu. Nggak. Bercanda. Ini serius banget deh. Kalau lu pengen konten lu berkembang di TikTok,
itu lu harus nemuin niche lu sendiri. Kayak lu harus spesifik nih apa yang lu pengen bikin, apa yang lu pengen bantai di situ. Dan begitu lu udah temuin, kalau itu lu suka, lu bener-bener bantainya habis-habisan. Kayak dulu tuh gue pas gue lagi ngonten pas masih ngantor, itu dengan schedule gue ngantor aja gue masih bikin konten tuh waktu itu sehari 10. Dan itu memang kayak karena gue ngerasa jalaninnya seru, dan gue ngerasa kalau misalkan lu cuma kayak ngupload satu-satu di masa dimana sekarang tuh orang tiap hari ada aja video-video baru, ya lu bakal stay di situ-situ aja. Ya quantity tuh ngaruh banget sih. Di bulan Ramadan lu nyiapin konten apa? Wah seru nih. Ini gue pengen banget ngomongin ini, tapi nanti lu tunggu deh. Karena pokoknya bakal seru banget deh kontennya. Nanti lu tunggu aja deh. Oke, mantap. Di warna hijau, kemarin kan udah pink tuh. Oh iya ya, wah ide bagus deh. Keren nih kreatif tim ini. Genius. Emang tim the best deh. Dan itulah seru-seruan gue bareng Yakin Tahu. Lu nonton terus kontennya Yakin Tahu di official Trans 7. Dan kalau lu pengen tahu lebih lanjut tentang gue, lu bisa follow IG dan TikTok gue @iben_ma. Buat kalian semua, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal kalian diterima dan kalian bisa kumpul-kumpul seru-seruan bareng keluarga. Oke, let's go! Apa tanggapan lu terhadap kru-kru di set ini? Wah, baik banget sih. Kayak gue ngerasa mereka tuh hard worker dan tulus semua orang-orangnya. Kayak keren-keren banget gitu loh.